Hai guys, gimana kabar kalian? Semoga sehat dan bahagia selalu ya. Kali ini Saka Movie akan ceritain film berjudul Lover Like Us tahun 1975. Film ini mengisahkan tentang seorang supir perahu miskin yang harus terdampar dan terjebak bersama istri orang kaya yang sangat-sangat sombong. Nah, apa saja yang dilakukan sang nelayan miskin kepada wanita sombong di pulau kosong itu? Sebelum lanjut, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe guys. Wanita ini bernama Nelly. Dia sedang melangsungkan pernikahan dengan seorang pengusaha kaya bernama Vito. Di tengah malam saat suaminya tertidur pulas, Nelly mengemasi barang-barangnya dan pergi dari sana. Yang ternyata Nelly terpaksa menikah dengan Vito karena keluarganya memiliki hutang pada Vito. Nelly berencana kabur ke Perancis. Karena sudah malam, ia menginap di sebuah hotel. Karena penerbangan ke Perancis hanya ada keesokan paginya. Tapi tanpa ia duga, pelayan hotel yang mengenal Vito segera melaporkan kalau istrinya akan kabur. Dan sekarang berada di hotel tempat ia bekerja. Vamos, urma cette porte. Melihat Vito yang terluka, salah satu tamu hotel bernama Martin memberikan pertolongan. Nelly yang melihat ada kesempatan, segera kabur dari sana lalu pergi menjumpai Alex yang merupakan mantan bos Nelly dahulu. Nelly mencoba meminjam uang untuk biaya pulang ke Perancis, tapi belum sempat ia bercerita banyak. Tiba-tiba Vito datang dan membuat kekacauan. Sementara itu, Nelly yang masih di ruangan Alex melihat lukisan langka yang nilainya sangat mahal. Nelly mencuri lukisan tersebut, lalu pergi dari sana. Mengetahui kalau lukisannya telah dicuri, Alex juga ikut mengejar Nelly. Nelly kembali ke hotel, tempat sebelumnya ia menginap, dan meminta tolong kepada Martin untuk membeli lukisannya. Karena kasihan, Martin bersedia mengantarkan Nelly ke bandara. Tapi di tengah perjalanan, tiba-tiba Vito dan Alex melihat Nelly dan langsung melakukan pengejaran. Akhirnya mereka lolos dan segera menuju bandara. Di bandara, Martin menjumpai temannya yang bernama Ribeiro, yang merupakan seorang pilot. Nelly yang tidak punya uang menjanjikan akan membayar Ribeiro setelah sampai di Perancis. Sementara itu, Vito dan Alex yang masih melakukan pengejaran bertemu dengan Martin dan menanyakan keberadaan Nelly. Dengan santai Martin mengatakan kalau Nelly sudah naik pesawat dan akan pergi ke Perancis. Mengetahui hal itu, Vito pun menghampiri pesawat yang dinaiki Nelly. Namun sesampainya di sana, pesawat telah terbang yang membuat Vito semakin geram. Vito pun kembali ke rumah, lalu menghubungi anak buahnya di Perancis agar dia pergi ke bandara dan menangkap Nelly. Sementara itu di tempat lain,
terlihat Martin yang sedang memindahkan barang-barangnya ke kapal dan akan berlayar ke pulau tempat tinggalnya. Di saat akan berangkat, terlihat seorang wanita bernama Janet yang merupakan seorang fotografer. Dia meminta Martin berpose lalu memotretnya. Di malam harinya, Vito mendapat kabar dari anak buahnya yang berada di Paris dan mengatakan kalau mereka telah memeriksa semua pesawat dari Spanyol, tapi mereka tidak menemukan Nelly kembali ke Martin. Sì, hai fatto bene. Hai fatto benissimo. Sì, sì. Terlihat Martin telah sampai di pulau tempat tinggalnya, dan betapa terkejutnya Martin saat mendapati Nelly sudah berada di sana. Martin menanyakan, bagaimana bisa Nelly mengetahui tempat tinggalnya? Nelly mengatakan, saat akan terbang, ia ditahan oleh pihak bandara karena lukisan yang dibawanya. Ia yang tidak tahu akan pergi kemana, bertanya pada Ribeiro di mana tempat tinggal Martin. Lalu Ribeiro mengatakan, kalau Martin tinggal di Kepulauan Karibia, dan Ribeiro pun meminta temannya untuk mengantarkan Nelly ke sana. Il était très content. Quoi, vous travaillez pour la France? Bah oui, j'avais que ça. Martin yang mendengar itu tampak kecewa pada Ribeiro karena sudah memberitahukan tempat tinggalnya kepada Nelly. Lalu Nelly mencoba merayu Martin untuk mengantarkannya ke Santo Domingo dengan kapalnya. Nelly menjanjikan akan membayar mahal setelah ia menjual lukisannya di sana. Namun Martin tidak menyanggupinya karena jarak ke Santo Domingo sangatlah jauh. Dan kalau ditempuh dengan perahunya, membutuhkan waktu 1 minggu perjalanan. Tapi Nelly tidak putus asa, ia terus membujuk Martin dengan membantu membawa barang-barangnya. Du terreau pour les... Mais dites donc. Eh, pourquoi on se fatigue? Setelah itu, Martin membawa Nelly ke kebunnya untuk memetik buah dan sayuran untuk dimasak. Nelly yang penasaran menanyakan, sudah berapa lama Martin tinggal di pulau itu? Martin menjelaskan, kalau ia sudah tinggal di pulau itu selama 2 tahun, dan ia hanya tinggal sendirian di sana. Setelah memberikan makan hewan ternaknya, Martin mengajak Nelly untuk bersiap, karena mereka akan melakukan perjalanan jauh. Saat akan berangkat, Nelly mengatakan akan memberikan Martin makanan yang enak setelah mereka sampai di Santo Domingo. Martin mengatakan kalau ia akan mengantarkan Nelly ke kota, bukan ke Santo Domingo. Mendengar itu, Nelly segera kabur, karena jika kembali ke kota, ia takut akan ditangkap oleh Vito. Akhirnya, Nelly berhasil ditangkap dan dimasukkan ke dalam kapal lalu dikunci oleh Martin. Tapi Nelly tidak kehabisan akal. Ia pun merusak kapal agar perjalanan mereka dibatalkan. Martin yang merasa ada yang salah mencoba memeriksa kapalnya. Dan Nelly yang melihat ada kesempatan lalu kabur dan berenang kembali ke pantai. Malam harinya, Martin yang masih marah menutup semua pintu dan melarang Nelly untuk masuk ke dalam rumahnya. Keesokan harinya di kota sambil membawa Furto, Vito dan Alex datang ke bandara untuk mencari informasi keberadaan Nelly. Tapi pihak bandara mengatakan kalau mereka sedang sibuk dan mereka juga tidak pernah melihat gadis yang mereka cari. Mendengar jawaban yang kurang memuaskan membuat Vito dan Alex membuat kekacauan hingga mereka pun ditangkap oleh pihak bandara. Beberapa saat kemudian Ribeiro datang dan melihat foto Nelly di atas meja. Ia segera menelpon fotografer kenalannya, yang ternyata itu adalah Janet. Entah apa tujuan Janet, yang ternyata dia mengkoleksi begitu banyak foto Martin. Sementara itu di pulau, terlihat Martin sedang memperbaiki mesin traktornya. Ia berencana akan membangun sebuah rakit bambu dan memakai mesin traktor sebagai mesinnya.
Lalu Nelly yang sudah bangun tampak mengelap lukisan mahalnya yang telah rusak karena terkena air saat berenang kemarin. Beberapa saat kemudian Martin mulai memotong bambu untuk rakit, sementara Nelly mencoba menyelinap masuk ke rumahnya. Di sana ia menemukan beberapa fakta mengejutkan tentang Martin. Ia melihat foto Martin dan istrinya, dan juga sebuah artikel yang memuat berita tentang pengusaha parfum sukses, yaitu Martin. Nelly semakin heran siapa sebenarnya si Martin, dan kenapa seorang pengusaha sukses mau hidup sendirian di sebuah pulau terpencil. Sementara itu, Martin yang telah siap mencari bambu, ia ke dermaga untuk mengangkat jaring dan mendapatkan beberapa ikan untuk makan malamnya. Di saat Martin sedang lengah, tiba-tiba Nelly masuk dan mengunci pintunya. Lalu dengan lahapnya ia menyantap makan malam Martin. Namun lemparan itu membuat Nelly pingsan. Martin yang khawatir segera membawa ke rumah lalu mengobatinya. Nelly meminta maaf atas semua kesalahannya. Martin yang melihat Nelly mulai tergoda hingga akhirnya mereka pun cukurukuk. Keesokan harinya Nelly terbangun karena mendengar suara bising. Yang ternyata Martin sedang membuka papan rumahnya untuk menyelesaikan rakitnya. Nelly menanyakan apakah rakit itu kuat untuk menempuh perjalanan ke Santo Domingo. Martin mengatakan kalau rakit itu mungkin bisa bertahan sampai pantai Guaira, yang mana dari Guaira, Nelly bisa naik pesawat menuju Santo Domingo. Tapi Nelly sangat kecewa pada Martin setelah apa yang mereka lakukan semalam. Dan Nelly berpikir kalau mereka bisa hidup bersama. Yang mana sebenarnya Nelly mulai jatuh cinta kepada Martin. Di saat bersamaan, tiba-tiba sebuah pesawat bermanuver di atas mereka. Yang ternyata itu adalah Janet yang mencoba mengambil foto mereka. Martin segera berlari dan berniat meminta tolong, tapi sayangnya pesawat itu kembali menjauh. Sementara itu, Nelly yang merasa kecewa, berlari dan masuk ke dalam kebun. Lalu beristirahat di sebuah gubuk yang pernah dibuat oleh Martin. Di tempat lain terlihat istri Martin dan beberapa karyawan lainnya didatangi oleh Janet, yang ternyata sebenarnya Janet adalah mata-mata yang dikirim oleh istrinya untuk mengawasi Martin. Karena itulah Janet selalu mengikuti Martin secara diam-diam. Who is this girl? Beberapa saat kemudian, mereka didatangi oleh seorang pengusaha bernama Tagumi. Dia menuntut Martin, karena sebelumnya Martin telah menandatangani kontrak dan sampai saat ini ia belum menerima parfum yang telah dipesannya. Tagumi mengancam. Jika mereka tidak mengembalikan uang itu, maka Martin akan dipenjarakan dan didenda $776.000. Lalu beberapa hari kemudian, terlihat Martin sudah menyelesaikan rakitnya. Melihat Martin yang akan berlayar, Nelly pun segera menghampirinya. Dia berteriak, kenapa Martin tega meninggalkan dirinya sendirian di pulau tersebut? Martin menjawab bahwa dirinya hanya mencoba rakit, bukan untuk berlayar pergi meninggalkan Nelly. Setelah sampai di pinggir, Martin menanyakan, apakah Nelly sudah membaca surat yang ditinggalkannya di atas meja? Yang ternyata surat itu berisi kalau Martin bersedia mengantarkan Nelly ke Santo Domingo karena rakitnya telah siap. Di sore harinya, tiba-tiba Nelly mendengar suara telepon dan segera mengangkatnya. Yang ternyata itu adalah Martin. Dan Nelly menanyakan, kenapa kita tidak menggunakan telepon ini untuk meminta bantuan? Martin menjelaskan kalau telepon itu hanya bekerja antara dua rumah saja. Martin kemudian mengajak Nelly makan malam. Awalnya Nelly sempat menolak. Namun karena Martin terus memaksanya, akhirnya Nelly pun menyetujuinya.
Martin pun menangkap seekor ayam dan memasaknya dengan penuh semangat. Apalagi di malam itu sedang hujan deras yang membuatnya tidak sabar untuk menunggu kedatangan Nelly. Namun setelah lama menunggu, Nelly tidak kunjung menemuinya. Martin yang hilang kesabaran dengan sangat marah ia mendatangi Nelly. Tiba-tiba saja Nelly melihat seorang pria dan ia pun langsung berteriak. Martin yang mendengar itu segera mengejar dan ternyata itu adalah anak buah Vito dan Alex. J'ai vu quelqu'un là. Qui? Où? Je sais pas, un homme. Venga, que ya lo tenemos. Où est-elle? Elle a su. Vito pun menghampiri Nelly dan mengatakan kalau awalnya ia kesulitan menemukan Nelly. Tapi setelah memasang berita di koran yang menjanjikan akan memberikan uang $10.000 bagi siapa yang menemukan keberadaan Nelly, akhirnya pilot yang mengantarkan Nelly ke pulau itu memberitahukan keberadaannya. Di saat mereka akan meninggalkan gubuk, Alex datang dan menanyakan di mana lukisannya. Alex menjadi sangat marah ketika mendapati lukisan mahalnya telah rusak dan langsung mengejar Nelly. Ia menuntut ganti rugi, yang membuat Vito langsung melemparkan lukisannya. Ketika Alex mengambil lukisan itu, tanpa sengaja ia menginjak lukisan tersebut, yang membuat Alex semakin marah kepada Nelly dan Vito. Sementara itu, Martin terlihat berhasil melarikan diri dari anak buah Vito dengan luka tusukan di perutnya. Bahkan saat akan kembali ke rumahnya, ia mendapati rumahnya telah terbakar. No, déjala, puede bajar sola. Keesokan paginya, Janet kembali dan berencana akan mengambil foto Martin. Tapi sesampainya di sana, ia mendapati Martin tergeletak bersimbah darah. Ia pun kemudian membawanya ke rumah sakit. Beberapa minggu kemudian Martin mulai membaik. Tagumi datang untuk menuntut ganti rugi dan memenjarakan Martin. Sebelum dipenjara, Martin juga bercerai dengan istrinya dan Tagumi mengatakan tidak usah khawatir dengan istrinya karena ia akan menikahi istri Martin. After that, you will be free. Singkat cerita, beberapa tahun kemudian Martin pun telah bebas dari penjara. Ia pun pergi ke rumah Vito dan meyakini kalau kini Vito dan Nelly telah menikah dan hidup bahagia. Sesampainya di kediaman Vito, ia tidak menemui mereka di rumahnya. Namun tak lama kemudian Vito datang dengan seorang wanita. Dan itu bukan Nelly. Vito menjelaskan kalau dirinya sudah menikah dengan Nelly. Akan tetapi pernikahan mereka tidak berlangsung lama. Martin pun menanyakan, di mana ia bisa menemukan Nelly? Vito mengatakan, mungkin Nelly tinggal dengan saudaranya di Meksiko. Lalu di malam harinya, Martin pergi menginap di hotel, tempat di mana ia pertama kali bertemu dengan. Saat akan memesan kamar, petugas hotel mengetahui kalau itu adalah Martin. Ia memberikan sebuah surat dari Nelly yang dititipkan beberapa bulan yang lalu. Dari surat itu, Nelly memberitahukan alamatnya dan Martin pun pergi menjumpai Nelly. Lalu di sore harinya, terlihat Nelly yang sedang bekerja. Dia dikejutkan oleh Martin yang tiba-tiba telah sampai di sana. Mereka pun akhirnya memutuskan untuk menikah dan hidup bahagia. Hidup tidak semudah yang dikatakan Super Mario guys. Seperti Martin yang dulunya pengusaha kaya raya, dia bisa jatuh miskin. Kita tidak tahu apa yang terjadi di hari-hari selanjutnya. Yang penting kita terus berpikir positif aja guys. Itulah cerita film kali ini. Nah, menurutmu, pesan apa yang dapat kamu ambil dari film ini? Dan seperti biasa nih, dari 1 sampai 10, berapa nilai yang mau kamu kasih buat film ini? Komen guys.